Sword of Coming, episode 147. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat ini, ada 3 orang berdiri di puncak gunung yang memiliki ukiran yang dibuat oleh Dewa Petir Surgawi. Ada juga wanita yang sangat ahli menggunakan pedang, bersembunyi di suatu tempat yang tidak diketahui. Mereka bisa mendengar suaranya, tetapi mereka tidak bisa melihat sosoknya. Di antara mereka, orang dengan basis kultivasi terendah, Cui Minghuang dari Akademi Lakeview, sedang mengalami sakit kepala yang paling hebat. Jika di tempat lain, ia pasti akan dianggap sebagai seorang abadi yang kuat dan berkelas. Ia akan diperlakukan sebagai tamu yang sangat terhormat, dan ia akan mendengar begitu banyak sanjungan hingga telinganya mulai kapalan. Namun, sayang sekali Cui Minghuang telah menjadi semut yang paling biasa-biasa saja malam ini. Bahkan, ia mungkin lebih rendah dari seekor semut. Setelah terbiasa dengan statusnya yang tinggi dan mulia, Cui Minghuang tak kuasa menahan perasaan terkekang ini. Ia hanya bisa melafalkan kitab-kitab Konfusianisme dalam hati untuk menekan pikiran-pikiran yang mengganggu ini. Ia melirik lelaki tua yang baru saja kembali dari lautan bintang di langit. Saat ini, lelaki tua itu menyamar sebagai mantan asisten Menteri Negara Istana Kuning. Namun, kenyataannya, ia adalah seekor naga banjir tua yang telah hidup sangat lama. Ia jauh lebih tenang daripada Cui Minghuang saat ini, dan ia mengelus jenggotnya dengan satu tangan sambil menatap sangkar ki pedang dengan penuh minat. Ia bergumam pada dirinya sendiri sambil mendecakkan lidahnya dengan takjub. Cui Minghuang diam-diam telah melakukan perjalanan ke selatan atas perintah guru kekaisaran, dan tujuan perjalanannya adalah untuk membahas masalah rahasia dengan naga banjir tua yang bersembunyi di sana. Guru kekaisaran dari Kekaisaran Li Agung ingin mengundang lelaki tua ini, yang untuk sementara menyamar sebagai mantan asisten Menteri Negara Pengadilan Kuning, untuk menjadi guru gunung pertama di akademi baru yang sedang dibangun di Gunung Cloud Drape. Sementara itu, Cui Minghuang akan tetap menjabat sebagai asisten guru gunung seperti yang dijanjikan sebelumnya. Ditambah lagi dengan seorang cendekiawan ternama dari Kekaisaran Li Agung, mereka bertiga akan bersama-sama memimpin akademi baru yang akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Akademi Tebing Gunung. Mengingat betapa ambisius dan beraninya Kaisar Kekaisaran Li Agung, bisa dipastikan bahwa akademi yang belum diberi nama di Gunung Cloud Drape ini akan menjadi jauh lebih megah dan penuh dengan suasana yang lebih sastra daripada Akademi Tebing Gunung milik Qi Jingchun. Mengenai posisi kepala gunung Akademi Lakeview yang awalnya dijanjikan, dikabarkan bahwa Kaisar Kekaisaran Li Agung akan menawarkannya kompensasi lain secara pribadi. Sebelum menerima surat rahasia dari guru kekaisaran Cui Chan, Cui Minghuang sama sekali tidak menyadari bahwa negara Pengadilan Kuning yang kecil dan sederhana itu ternyata memiliki naga banjir yang begitu kuat. Mengingat fisik naga banjir yang luar biasa tangguh dan kemampuan bawaan mereka dalam menggunakan kekuatan mistis elemen air, dapat dikatakan bahwa kekuatan naga banjir tingkat ke-10 pasti tidak lebih lemah dari pemurni Qi tingkat ke-11. Surat Cui Chan juga mengungkapkan bahwa setelah pertempuran dahsyat untuk membunuh naga itu, darah telah mengalir puluhan juta kilometer melalui pegunungan dan sungai-sungai di bangsa Su kuno yang terkenal dengan populasi naga banjirnya yang besar. Anggota tubuh dan tulang-tulang naga banjir yang terpenggal berserakan di tanah, menciptakan pemandangan yang sangat tragis dan mengerikan. Setelah itu, naga banjir tua ini terus menyembunyikan dirinya dengan sangat baik selama bertahun-tahun, terus-menerus mengubah wujudnya dan mengenakan berbagai penyamaran. Ia pernah menjadi jenderal dan pejabat, pedagang asongan dan prajurit biasa, prajurit dan pengembara yang gagah berani. Ia telah mengalami segala macam posisi dan perlakuan, dan ia telah mengalami segala macam perubahan hidup. Naga banjir tua itu tidak tertarik meninggalkan keturunan, dan akibatnya, ia hanya memiliki sedikit anak. Melihat seluruh negeri Istana Kuning, naga banjir tua itu hanya memiliki seorang putri dan 2 putra. Di antara mereka, putra bungsunya tak lain adalah Dewa Sungai Agung yang tinggal di Istana Air Agung di bawah Sungai Makanan Dingin. Sementara itu, putrinya adalah pendiri Purple Sun Residence, kekuatan yang dimiliki Liu Jiahui dari Autumn Within. Namun, ia merahasiakan identitasnya selama ini, dan bahkan generasi pertama murid-muridnya di Purple Sun Residence sebagian besar tidak mengetahui wujud aslinya. Setelah kematian para tetua ini, kebenaran tentang identitasnya telah hilang. Adapun putra sulung naga banjir tua itu, ia adalah orang yang berbudi luhur dan berhati murni, yang kepribadiannya sangat berbeda dengan kebanyakan naga banjir. Ia menyukai perjalanan dan petualangan sejak kecil, dan saat ini, sama sekali tidak ada kabar tentang keberadaannya. Bahkan, sulit untuk mengatakan apakah ia masih berada di benua Vial Harta Karun Timur.
Dengan barang bawaannya yang masih di punggungnya, cendekiawan tua yang miskin itu baru saja tiba dari pantai menggunakan teknik pemendekan tanah dari Sekte Tao. Setelah tiba di sini, ia tidak menyangka akan dihalangi oleh orang lain. Yang terpenting, ini benar-benar situasi yang sangat merepotkan. Hal ini membuat kerutan di wajahnya semakin dalam. Dinding Ki Pedang yang menjulang tinggi benar-benar memisahkan aura langit dan bumi, dan ini berarti bahkan cendekiawan tua itu untuk sementara tidak dapat merasakan peristiwa yang terjadi di baliknya. Dia mengelus dagunya dan bergumam, "Astaga, para wanita di dunia sekarang begitu hebat dan berkuasa." Sarjana tua itu mendesah sebelum mengangkat tangan dan membuat gerakan mengetuk dengan jarinya. "Diam," katanya lembut. Langit dan bumi seketika menjadi sunyi, deru sungai berhenti dan suara angin gunung yang pecah menghantam dinding Ki Pedang pun mereda. Dalam radius 5 kilometer, aliran waktu terhenti total. Aura seorang bijak Konfusianisme merasuk ke sekelilingnya, agung dan perkasa. Ekspresi terkejut dan takut Cui Minghuang langsung berubah menjadi kegembiraan yang meluap-luap. Ia mulai melafalkan ajaran para bijak dengan lantang dalam benaknya, menggunakannya untuk memperkuat aura kebenarannya. Ini adalah kesempatan sekali dalam sebulan bagi seorang bangsawan Konfusianisme yang ingin menjadi orang bijak. Bahkan, naga banjir tua yang berpengalaman dan berpengetahuan pun tercengang saat itu. Ia secara naluriah mundur beberapa langkah, memperlebar jarak antara dirinya dan cendekiawan tua yang tampak biasa-biasa saja itu. Meskipun ini tidak akan berpengaruh, naga banjir tua itu tetap melakukannya. Ini untuk menunjukkan rasa hormatnya yang tulus. Dahulu kala, sebelum naga itu dibantai, dan ketika naga banjir tua itu masih muda, ia mendengar para tetua berbicara tentang seorang resi Konfusianis yang patungnya ditempatkan tepat di belakang Konfusianis di kuil-kuil Konfusianis. Resi ini pernah menyepakati aturan tak tertulis dengan para raja naga dari 4 penjuru, yang menyatakan bahwa begitu naga banjir datang ke daratan, mereka harus minggir ketika bertemu orang-orang berbudi luhur dan bersembunyi di bawah air ketika bertemu orang bijak. Dahulu kala, seekor naga perkasa yang hanya lebih lemah dari keempat raja naga menantang seorang resi yang sedang berkelana di tepi danau. Naga itu merasa percaya diri karena masih berada di danau, dan sengaja menciptakan ombak yang menerjang hingga lebih tinggi daripada ladang-ladang di kota terdekat. Naga itu menakuti penduduk dan makhluk-makhluk di tepi danau, dan memanfaatkannya untuk memprovokasi sang resi. Naga itu tetap berada di danau dan tidak melanggar aturan, jadi apa yang bisa dilakukan oleh resi Konfusianisme? Saat itu, naga banjir tua yang masih muda merasa bahwa ini adalah tindakan yang sangat memuaskan. Namun, para tetua dipenuhi kesedihan saat mereka menceritakan sisa kisahnya. Sang bijak Konfusianisme mengacungkan jari dan mengatakan sesuatu yang mirip dengan apa yang baru saja dilantunkan oleh cendekiawan tua itu. Melepaskan teknik kuat yang dapat mengendalikan daratan dan membekukan sekitarnya, sang bijak Konfusianisme membekukan naga sejati di udara sebelum memerintahkan danau untuk surut puluhan kilometer. Maka, naga sejati pun berkeliaran dengan bebas di tepi danau dan menolak bersembunyi di bawah air, bahkan ketika bertemu seorang bijak. Sebagai hukuman, sang bijak menguliti naga itu dan mencabut urat-uratnya, lalu menyembunyikannya di bawah sebuah batu besar di danau yang luasnya setara dengan gunung utuh. Sang bijak meninggalkan naga itu di sana selama 1000 tahun. Setelah menceritakan kisah ini, para tetua memperingatkan para naga banjir muda bahwa temperamen para bijak Konfusianisme, terutama mereka yang memiliki patung di kuil-kuil Konfusianisme, sebenarnya cukup buruk. Jika tidak, mengapa ada pepatah, suci dan lebih suci darimu? Mendengar hal itu, naga banjir tua itu bertanya dengan ekspresi bingung, bukankah para resi Konfusianisme melanggar aturan dengan melakukan hal ini? Akan tetapi, orang-orang yang lebih tua darinya menjadi marah saat mereka memarahi dia karena bersikap bodoh dan mengingatkan dia tentang siapa sebenarnya yang membuat peraturan-peraturan tersebut. Berdiri di atas lereng gunung, naga banjir tua itu merasa sedikit sentimental saat mengenang peristiwa-peristiwa masa lalu itu. Naga banjir bertindak atas nama langit, mengendalikan awan dan hujan, serta memberikan jasa yang tak ternilai, gumamnya. Kita hampir bisa dianggap sebagai penguasa wilayah yang independen, yang mendengarkan perintah, tetapi tetap mempertahankan kemerdekaan kita. Namun, pada akhirnya, kita telah jatuh ke dalam kondisi yang begitu menyedihkan dan bahkan menghadapi kepunahan. Kita tidak bisa menyalahkan para bijak untuk ini. Itu karena kita terlalu ambisius dan serakah. Ini tak lebih dari kehancuran yang kita ciptakan sendiri. Cendekiawan tua itu berbalik untuk melihat naga banjir tua yang berpakaian seperti seorang cendekiawan berusia 70-an. Ia tersenyum tipis dan berkata sambil mengangguk, mengakui kesalahan dan memperbaikinya adalah kebaikan terbesar yang dapat dilakukan seseorang. Mehem, dulu ada orang yang mulia, ingatlah.
Ki kecil dulu, biarlah. Bertemu adalah takdir. Namun, sayang sekali aku tidak punya waktu untuk berbicara dengan kalian berdua sekarang. Pergilah. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, cendekiawan tua itu dengan ringan menggerakkan jarinya keluar. Naga banjir tua dan Cui Minghuang secara paksa disingkirkan dari puncak gunung. Orang itu dan naga banjir tiba di permukaan sungai yang jauh. Mereka berdua membuka telapak tangan dan melihat ke bawah, lalu segera menutupkan tangan mereka hampir bersamaan, dengan hati-hati menyembunyikan huruf-huruf emas yang muncul di tangan mereka. Tentu saja mereka enggan mengungkapkan huruf-huruf emas ini kepada orang lain. Berdiri di puncak gunung yang diselimuti formasi pedang, cendekiawan tua itu memandang sekelilingnya sebelum tertawa terbahak-bahak dan berseru, menyembunyikan diri bukanlah perilaku orang yang berani dan heroik. Namun, cendekiawan tua itu segera menyadari bahwa pernyataannya tidak sepenuhnya benar. Ia terdiam, dan tidak yakin bagaimana cara keluar dari lubang ini. Seorang wanita jangkung berpakaian putih muncul di sisi tebing gunung yang menghadap sungai. Ada sehelai daun teratai besar di tangannya, saking besarnya hingga tampak seperti payung. Namun, tangkai daunnya seputih salju, dan sangat cocok dengan gaun dan sepatu putih bersih wanita itu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Cendekiawan tua itu mengerutkan kening saat melihat daun teratai. Pikirannya berputar saat ia melakukan beberapa ramalan, dan akhirnya ia mendesah dengan ekspresi sedih di wajahnya. Ia menatap langit, dan ia enggan mengalihkan pandangannya untuk waktu yang lama. Kemana kita pergi selama perjalanan terakhir kita? Gumamnya. Dulu, anak muda yang lincah dan energi itu terus berkata bagaimana orang-orang mulia akan bertindak dengan integritas dan mengikuti jalan Dao, pantang menyerah dan memilih untuk patah daripada membungkuk. Pada akhirnya, kaulah yang terganggu. Sarjana tua itu menatap wanita jangkung berpakaian putih itu dan berkata, bukanlah hal yang baik bagi Chen Pingan untuk membunuh Cui Chan muda. Wanita itu tersenyum tipis dan menjawab, begitukah? Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kau cukup mampu, kita bisa membicarakan ini setelah kau keluar dari formasi pedang ini. Mencoba berunding denganku tidak akan berhasil. Malahan, mungkin akan lebih berguna kalau kau mencoba berunding dengan pingan kecilku saja. Dia terdiam sejenak sebelum terkekeh dingin dan melanjutkan, namun, prasyaratnya tetap sama, dan kau tetap harus keluar dari formasi ini terlebih dahulu. Kau hanya bisa mengirim dua orang itu keluar dari formasi karena aku tidak mau repot-repot menghalangimu. Aku tak pernah pandai melawan balik semasa hidupku, dan sekarang pun aku lebih mahir. Jadi, kenapa kau terus-terusan mempersulitku? Tanya cendekiawan tua itu dengan jengkel. Lagi pula, Chen Pingan dan Cui Chan muda bisa dianggap setengah murid dan setengah murid dari murid. Menurutmu siapa yang akan kubantu? Meskipun aku pergi ke sana dengan niat menyelamatkan Cui Chan, bukankah tujuan akhirku adalah membantu Chen Pingan? Kedengarannya sangat masuk akal, kata wanita berpakaian putih itu sambil mengangguk. Namun, dia kemudian menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, namun, saya tidak keluar hari ini untuk berbicara dengan orang lain. Cendekiawan tua itu semakin jengkel, dan ia membujuk, bisakah kau pertimbangkan hubunganku dengan pingan kecilmu dan buatlah pengecualian untukku. Aku hanyalah seorang guru, jadi aku tak akan bisa berbuat apa-apa dengan pengetahuanku jika kau menolak mendengarkan penjelasanku. Sementara itu, kau adalah salah satu dari orang-orang pedang yang terbaik dalam bertarung di 4 dunia. Tidak, menyebutmu pedang juga tidak sepenuhnya benar. Lupakan saja, tak ada gunanya mengkhawatirkan identitasmu. Kesimpulannya, melakukan ini sangat tidak adil bagiku. Wanita jangkung itu memegang payung anehnya dan menjawab dengan ekspresi acuh tak acuh, kalau begitu kalahkan formasi itu. Orang tua itu sangat jengkel, dan akhirnya dia hanya bisa bertanya dengan suara hati-hati, apakah kamu tahu siapa aku? Tentu saja, kaulah sang bijak cendekiawan, jawab wanita jangkung berbaju putih itu sambil melengkungkan sudut bibirnya membentuk senyum tipis. Pria tua itu tercengang, wanita itu tahu identitasnya, tapi tetap saja menolak untuk menunjukkan wajahnya. Dia bertindak terlalu jauh. Saat ini ada 3 orang bijak di dunia agung ini, orang bijak tertinggi, orang bijak etika, dan orang bijak kedua. Resi tertinggi merujuk pada pemimpin sekte Konfusianisme. Orang tua ini adalah resi terhebat dan guru yang dihormati oleh semua murid Konfusianisme di dunia. Patungnya ditempatkan di lokasi tertinggi dan paling sentral di kuil-kuil Konfusianisme. Di sebelah kiri dan kanan patungnya terdapat sang bijak etika, guru sekte generasi kedua, dan sang bijak kedua, orang bijak yang meneruskan ajaran yang dirintis para pendahulunya dan terus maju menuju masa depan. Yang pertama menerima pujian dan sanjungan paling tinggi dari sang bijak tertinggi, dan ia dipandang sebagai teladan moral yang baik dan ahli etiket.
Sang bijak etiket inilah yang telah menyusun aturan-aturan sekte Konfusianisme yang paling ketat dan rumit. Sementara itu, yang kedua secara luas dianggap paling dekat dengan sang bijak tertinggi dalam hal pengetahuan. Lebih lanjut, inovasi dan transformasi ajaran Konfusianisme lah yang memungkinkannya menjadi satu-satunya ajaran untuk para kaisar dan penguasa di dunia. Setelah ketiga orang bijak ini, orang bijak keempat yang paling dihormati di kuil-kuil Konfusianisme adalah orang bijak cendekiawan. Tentu saja, semua ini berasal dari masa lalu. Saat ini, tempat keempat ini sudah kosong untuk waktu yang sangat lama. Ini karena patung sang bijak cendekiawan telah diturunkan pangkatnya berkali-kali, akhirnya langsung disingkirkan dari kuil-kuil Konfusianisme. Biarlah sang bijak keempat yang perkasa itu diusir begitu saja dari kuil-kuil Konfusianisme. Namun, bahkan patung-patungnya pun tak luput pada akhirnya, dan patung-patung menyedihkan yang telah terpaksa mencari perlindungan di tempat lain dihancurkan dengan kejam hingga berkeping-keping oleh sekelompok murid Konfusianisme yang menganggap diri mereka sebagai pelindung Dao. Sarjana tua itu mengulurkan tangannya ke belakang dan menepuk-nepuk barang bawaannya, menyebabkan barang itu lenyap begitu saja. Lalu ia bertanya dengan sabar, mengapa kita tidak membahas ini dengan cara yang sopan? Bisakah kita tidak bertengkar? Wanita jangkung berpakaian putih itu memikirkan hal ini sejenak sebelum mengangguk dan menjawab, tentu, kalau begitu aku akan menunjukkan sedikit rasa hormat lagi padamu. Ya, itu yang terbaik, jawab cendekiawan tua itu sambil tertawa gembira. Ki pedang dalam formasi pedang seketika menjadi lebih intens dan agung dari sebelumnya. Seolah-olah formasi pedang yang tak tertandingi itu ingin memisahkan Dao Agung langit dan bumi. Konon, ada banyak dewa pedang di masa lampau, dengan keajaiban-keajaiban luar biasa bermunculan silih berganti. Mereka adalah dewa pedang yang berani melawan para pendiri tiga ajaran dan dengan nekat menjelajahi dunia-dunia yang berbeda. Mereka adalah dewa pedang yang menguasai teknik pedang tingkat akhir, menguasai dao pedang tingkat tertinggi, dan memiliki roh pedang yang tak terkalahkan saat menjelajahi berbagai negeri. Wanita jangkung berbaju putih itu menyeringai dan berkata, tolong kalahkan formasi ini, cendekiawan bijak. Apakah meminta seperti ini lebih sopan?